Welcome to Everyone's Story, when everyone has a story for everyone. Welcome back. Welcome back. Women's Talk. Gimana? Bahas apa nih kita? Hari ini pembahasannya agak scary jujur. Scary, berat, atau menyenangkan? Oh daging. Dagingnya apa dulu nih? Kalau gue harus yang A5. Oh iya. Makasih. Satu visi, satu misi, seperti pasangan yang sepadan. Cakep. Tema hari ini apa Cileni? Jangan takut married. Wih. Aduh. Emang ada yang takut merit? Banyak. Kalau Orang yang- saya mah belum siap married. Waktu itu. Sekarang Cici udah berapa tahun pernikahan Ci? 12. Wow. Kita almost 11. Ya betul. Kita Karena- di tahun yang sama. Beda 1 minggu. Lu Wih. tanggal? Sip. Lupa kan lu? 21. Saya 21. Gua 8. Oke. Hari ini temanya jangan takut merit. Banyak banget anak-anak adik-adik kita nih Ci. Kakak asik. Sebenarnya menikah itu menurut gue ya, kayaknya orang-orang tuh takut menikah untuk berkomitmen. Kalau pacaran kan misalnya, aduh udahlah, lu gak cocok sama gue, putus. Lu penampilannya kok lama-lama jadi kurang oke, putus. Kalau menikah kan, Kamu terlalu baik buat aku. wow, Putus. Basi loh. Terlalu baik. masih banyak yang lebih baik dari aku. Asik. Pengalaman banget ya. Kayak ya rata-rata menurut gue kayaknya orang tuh sulit untuk berkomitmen. Yang ditakutkan. Betul, karena secara kita kan dari Iya. banyak dari masa kecil itu kan dipupuk dibesarkan oleh keadaan yang berbeda-beda ya. Mungkin ada traumatize Betul. Bener Atau gak sih? melihat Betul. atas-atasnya kayak atas-atasnya, kok gue ngelihat pernikahan, sorry ya, maksudnya ngelihat pernikahan orang tua gue kok kayaknya nggak indah ya gitu. Jadi gue ngapain gue untuk menikah? yes, bener banget. Ada yang kayak gitu. Ada Banyak faktor. Banyak faktor, betul. Dan ini untuk kamu juga yang mau merit. Ya, yang lagi masa-masa persiapan, yang masa-masa Pacaran. dilamar, kok pacaran udah 5 tahun, laki gue kayak diem-diem aja nih gitu. Aduh, kasih kode dong. Kasih kode. Caranya? Kosong nih. Asik. Cincinin aku mas. Mas, lamar aku mas. Aduh. Banyak faktor. Mas banget kayak Kang Baso. Bang, lamar daripada abang. Iya. Ya banyak faktor lah orang takut buat merit. Ada gak paradigma yang dulu waktu lu belum nikah, lu percaya itu, tapi setelah nikah ternyata, gak gitu nih. Cileni. Paradigma ya? Kayak, oh nikah tuh indah sayang. Oh enggak sih. Karena apa yang gue lihat tuh nikah itu memang gak indah sih. Wih, Mantap gak tuh? Cuma ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Betul. Kayak yang Sela bilang juga tadi kan. Jangan takut berkomitmen. Memang paling sulit itu adalah kalau untuk perempuan itu kan penundukan diri. Ci, maaf gue potong. Tadi lu bilang lu gak siap merit salah satunya gara-gara itu? Iya. Oh ya? Karena gue pribadi itu lebih senang berdiri dengan kedua kaki gue sendiri. Gue gak suka bergantung dengan orang lain. Jadi waktu mendapatkan sosok suami yang sekarang, dia tuh sering banget nyinyir, kamu bergantung dong sama aku. Aduh enak banget sih, bergantung Terus please. sampai akhirnya udahlah gak usah kerja, bergantung aja sama aku gitu. Oke. Cuman di awal-awal memang kayak, aduh ini bukan gua banget, kok hidup gua jadi gini ya. tapi Cici tuh pertama kali memutuskan untuk menikahnya tuh ada dari keluarga, lu cepet nikah dong, udah umur segini atau Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak pengen cepet-cepet married, cuman dari pihak keluarga ya, yang udah ya namanya culture Asia itu Ya, kan bener banget. gila banget ya, Sorry, udah nikah umur 25 berapa? aja udah dibilang perawan tut gitu. Iya perawan tut. Perawan muda guys. Lanjut. Jadi ya terus kebetulan dari pihak suami juga kepengen cepet-cepet married. Jadi itu juga stepnya tuh terlalu cepet banget. Nggak ada pacaran woi, nggak ada woi. Masa gitu. nggak ada Emang Cici pacaran? dijodohin? Enggak, jadi begitu lamaran, persiapan, Nikah? terus langsung nikah. Pacarannya berapa lama? Gile. Pacaran itu sambil persiapan nikah. Hah? Jadi cuma Umur berapa sih lu nikah? 29. Oh 29, ya udah ketar-ketir ya keluarga ya, biasanya Iya, umur segitu. Padahal guanya santai-santai aja. Iya ya. Malah pengen kuliah lagi. Ya udah, terus akhirnya di situ sih jadi lebih kayak ini terlalu berat sih penundukan diri gitu. Jadi awal-awal married pun itu
lebih banyak nangis sih. Wow. Gile, gue di rumah aja, tetangga gue temennya oma-oma, Nggak sesuai ekspektasi sedih, banget nggak ya. sesuai Itu langsung ekspektasi. berhenti kerja ya? Langsung banget. Langsung banget. Terus langsung punya anak lagi. Jadi langsung plot twistnya tuh wah luar biasa. Wow. Nggak langsung punya anak sih, ada jeda sekitar 6 Cuma yang paling bulanan. kerasanya udah langsung gak bekerjanya itu ya. Langsung gak bekerja tuh kayak kehilangan jati diri sih. Karena kan di awal-awal kan memang udah sibuk, udah ngejalanin usaha sendiri juga. Terus tiba-tiba harus benar-benar ya udah ngurus rumah gitu. Nah itu sih kaget sih, kaget. Itu yang kayak orang-orang pikir pernikahan itu Menakutkan tuh yang kayak gitu. Kayak suka lihat di Instagram kan pas pacaran indah, pas nikah ngepel, ember. nyuci. Aduh iya lagi. Iya lagi. Aduh ya. Ya orang kayak takutnya gue di situ sih. Iya. Kalau dari Bu Sheila gimana? Kalau sejujurnya gue, kalau dulu pas nikah, gue nikah umur 25. Itu tuh sesuai target. Sesuai target umur 25 mau merit. Target siapa dulu nih? Target gue, oke. target dia 28. Pas. Pas sekali dia 28 merit, gue 25 merit. Kalau gue dibilang takut menikah, Coach Sheila ini kan, kalau gue lebih kayak tolong dong nikahi saya. Oh gitu. Wadaw. Saya sudah ready. Oke. Ya saya sudah, gue kayak udah siap deh nikah sama lu gitu. Pacarannya lama? Pacaran 4 tahun. Oke. Pacaran 4 tahun setelah melalui badai rintangan, sejujurnya gue yang merasa paling berat pada saat pacaran malah. Karena proses gue untuk menikah tuh agak berbeda ya. Kenapa coba highlight sedikit dong? Biar Highlight kita kebayang. sedikit. Intinya bukan ini ya. Maksudnya kayak kalau dibahas di sini kayak kurang Iya, lama ya durasinya. Kurang lama, kurang tepat itu. Jadi gue tuh menikah harus di Singapura waktu itu. Jadi panjang banget untuk menuju gue menikah ke sana. Prosesnya tuh ya luar biasa. gue merasa berat banget yang gue tetes darah penghabisan. My God. Itu tuh di momen-momen gue mempersiapkan pernikahan. Jadi buat gue bisa menikah dengan dia tuh kayaknya gue ngerasa beratnya pada saat mempersiapkannya. Tapi kalau bukan karena Tuhan, kayaknya gue nggak bisa lah gitu. Tapi kalau diinget-inget sekarang ya, bisa juga ya kita bersama melalui ini berdua gitu. Ternyata gitu. Kalau gue merasa takutnya di situ sih, takutnya bukan di masuk pernikahannya, tapi persiapan pernikahannya yang gue takutin. Bisa nggak ya gue teh sampai ke pernikahan sama lu gitu. Tapi lu mau nikah sebenarnya kan? Emang gue pengen nikah muda. Jadi nyokap gue tuh emang nikah muda. Jadi gue sama nyokap gue tuh sekarang kayak sisters gitu. Jadi gak beda jauh usianya. Jadi gue pengen nih kalau punya anak gue pengen muda juga gitu. Nah, gue doa waktu gue silih berganti nih ya. People come and go ya kan. Tapi gak pernah ada yang keluarga bokap setuju. Yang kayak welcome gitu. Gak ada. Sepanjang gue pacaran tuh gak ada. Sampai akhirnya gue doa puasa waktu itu. Gue bilang gue pengen punya suami yang gak ada benang merahnya, gak punya mutual friend. Kayak gue pengen orang baru nih di hidup gue gitu. Gue pengen kayak move into another world gitu, ngerti nggak? Pengen mulai hidup bener-bener literally hidup yang baru gitu. Dikirimlah tuh titisan itu yang sekarang jadi suami saya. Titisan ya. Titisan gak tuh? Kayak Roro Jonggrang, tit ya. Gitu, itu. Dan pacarannya cuma 3 tahun, LDR, langsung merit. LDR-nya tuh dari mana ke mana tuh? Jakarta Bandung, say. Tapi kan dia pelayanan minggu tuh. Jadi gue nggak ada kencan gitu, wah kuncar nggak ada, say. Justru malah waktu gue menikah tuh disitulah perjuangan kehidupan sesungguhnya dimulai. Betul. Bukan nakut-nakutin, tapi this is the real gitu. Karena mereka kan menyatukan dua kepala. Betul. Gue mikir ini, gue mikir A, dia mikir B. Nah gimana caranya harus jadi C gitu. Ngerasa gak sih awal pernikahan tuh pasti bakal gontok-gontokan Iya, gitu kan? memang gue ngerasa awal pernikahan karena gue ngelihat bukan berubah sih ya, maksudnya tidak sejalan aja gitu di awal-awal pernikahan ya. Malah dia kayak gue ngerasa di awal 1 tahun 2 tahun tuh gue ngerasa gue tidak sepemikiran sama dia. Tapi kalau sekarang udah 10 tahun gue ngerasa Klop banget nih. Tim banget ya. Karena kan orang banyak yang bilang 5 tahun, di bawah 5 tahun itu bener-bener Memang lagi proses. Penyesuaian. lagi proses kayak kaget. Karena bukan cuma gua malu, tapi kan ada keluarga, Betul. ada Betul banget lagi. si AIU itu. Jadi AIU. tapi gua ngerasa awal-awal yang berat itu tuh ternyata sekarang enggak kok gitu. Malah gua nggak bisain kalau nggak ada lu gitu. Au. Ya bener nggak?
Maksudnya bener kan, maksudnya suami gue tuh Aku gak bisa hidup tanpamu. Gue gak nyangka loh ternyata Sheila sweet gitu. Iya, memang. Ya ampun. Nah ternyata romansa gini orangnya Boleh ya. jadiin judul FTV gak? Istriku sangat mencintai suaminya. Istriku sangat mencintai suami. Istriku sangat mencintai suami. Suamiku dong. Istriku Suamiku. sangat mencintaiku. Itu baru bener. Istriku mencintai suaminya. Ya begitulah pokoknya. Ya gitulah, gue ngerasa 10 tahun pernikahan ini tuh gue bener lah, oh Tuhan bener ternyata yang orang yang Tuhan kasih buat memperlengkapi hidupku. Gitu. Cara taunya gimana sih? He is the one. Pacaran lama nggak menjamin itu Bener banget. bakalan end up di pernikahan. Walaupun waktu pacaran kita cocok, tapi belum tentu pas mau sampai ke pernikahan tuh langsung bisa gitu. Malah kalau pengalaman pribadi kemarin malah jadi ketahuan sebelum nikah, itu thanks God banget gitu. Oh, maksudnya jadi Cici kelakuannya gitu. Jadi selesai terus malah yang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga gitu, yang awalnya nggak ada PDKT, nggak ada apa, cuman ketemu gitu aja, terus tiba-tiba ya ini, this is the The guy one. from my Heaven. Iya, from heaven. Oh gitu. Oh jadi Cici dulu baliknya sebelum sama suami tuh pacar lama banget gitu. Lama. Oh. Jadi Gitu pacaran tuh. benar ya, pacaran lama harus hati-hati Nggak sih. menjamin. Kalau you Gimana? Coba Gimana? pertanyaannya. Coba diulangi. gimana lu tahu kalau Kak Septi adalah orangnya? Ini bukan sorohani ya. Asik. Gue suka nih yang gini-gini. Ya doa dong. Apalagi sih gitu. Bener. Apalagi, gue gak bisa apa-apa. Asik. Gak bisa tanya. Gila sedap banget Sheila. Tolong di highlight di bawah sini. Maksudnya Berdoa gitu ya. nanya orang tua gue gini loh, orang tua gue ya dibilang gak setuju, enggak ya setuju-setuju aja. Cuma kan maksudnya dia belum tentu ya, gue yang pacaran, gue yang menjalani hari-hari bersama dia. Ya doa, maksudnya apalagi sih gitu, nggak ada benar, nggak ada kata-kata, ada cara yang dilakukan selain doa. Tanya aja Tuhan, itu benar nggak sih jodoh yang Tuhan kasih buat gue, ini benar nggak sih orang yang dari yang bakal menjalani pernikahan sampai maut memisahkan teh bener dia atau bukan. Gue gitu puasa Esther. Gue kayak aduh, maksudnya gue tuh sejujurnya itu pertama kali gue puasa segitunya gitu. Gue karena gue takut salah memilih. Iya benar. Karena pernikahan gue kan nggak pada umumnya sebenarnya. Coba dong. Pernikahan Apa sih yang ganjal dari pernikahan? bukan pada umumnya, maksudnya gini loh, gue tuh menikah bukan yang orang tua dia setuju, orang tua gue setuju langsung gitu, enggak. Prosesnya panjang banget sampai orang tua gue menyatakan oke, kamu boleh menikah. Kamu boleh menikah dengan dia, tuh ada proses yang sangat wow gitu. Jadi bener-bener kalau gue sampai salah memilih, aduh udah gimana ya? Waduh, sad banget sih. Sad banget, udah orang tua gue ngomong sama orang tua kayak gini, masa tiba-tiba gue salah gitu. Gagal kan, aduh enggak lah. Paling jadi, nyokap tuh kan gue gak mau kayak gitu, jadi harus didoain lah. Bener satu-satunya cara buat kita tahu he's the one gitu adalah doa dan puasa. Berarti doa tuh minta kepekaan iya, minta ya. Tuhan bener gak gitu ya. Bukan yang minta Sheila tanda dialah gitu. jodohmu, gak gitu. Cuma kan Sheila. kita ngerasa kita damai sejahtera nih sama dia, kita makin deket gak sama Tuhan. Betul. Dia tuh ke kita tuh yang paling sederhana sih lihat hubungan dia sama Tuhan. Bener gak? Kalau dia sama Tuhannya ala kadar cuma anget-anget apa? ya anget suam kuku. Terima kasih. Suam kuku, jadi kayak buat apa gitu? Iya betul. Harus terus. Setuju. Kalau kita ngeliat dia, oke dia lari terus nih ngejar Tuhan, dia nyala terus nih apinya, berarti dia juga bakal. Soalnya dia bakal jadi kepala ya di Kepala, rumah tangga betul. ya. Jadi harus berdasarkan Adik-adik firman cek ya. pasangannya adik-adik. Terus satu lagi yang paling penting, gue doa selalu ya, Tuhan kasih saya suami yang takut sama Tuhan. Wah, gila sih. Itu aja kuncinya. Kalau takut sama Tuhan udah beres semua. Jadi menurut kalian pacaran itu penting atau enggak? Kalau menurut gue penting. Gak tahu ya. Kalau dari saya ya, kayak kalau menurut Cici kan enggak. Kayak gak penting penting gue ya? pacaran lama gitu. Iya, nggak menjamin sih. Nggak menjamin. Nggak, jangan lama-lama kayak Ya tapi pacaran ya perlu untuk pengenalan ya. pengenalan aja Pengenalan gitu. perlu. Bibit, Bebet, Iya, iya.
bobot. Yang kita tetap tahu harus. lah apa gitu kan. Kalau kayak tiba-tiba langsung nikah juga ngeri-ngeri sedep juga ya. Betul, jangan lupa adik-adik ya berdoa untuk pasangan yang sepadan. Gimana sih cara tahu bahwa kalau pasangan kita tuh adalah pasangan yang sepadan? Ya, aku bacain sedikit. Perhatikan kesamaan nilai visi, misi, tujuan hidup, serta kemampuan berkomunikasi. Itu yang paling penting. Kalau kira-kira lu tanya kemarin makan apa? Ih besok aku mau rendang, putusin say. Orang ditanya tadi makan apa, dia bahasnya besok. Oh nggak Nggak ada nyambung. nggak nyampur, ya say, Iya. nggak nyampur. Jadi dari situ aja kayak komunikasi nggak bisa panjang. Iya. Nikah itu kan perihal berkomunikasi setiap saat. Betul. Never ending communication. Kalau ngomong aja udah nggak nyambung, udahan deh bye ya. Cari yang satu frekuensi. Karena ya. ngobrolnya seumur hidup loh. Betul. Bener banget lagi, komunikasi itu dalam pernikahan penting guys ya. Kesamaan nilai visi dan misi itu tercakup dalam kesamaan keyakinan, satu agama paling penting ya. Yang kedua tujuan hidup, kalian mau ngapain nih? Kayak gue kan dulu, aku gak pacaran lama-lama ya, aku udah pengen cari pasangan hidup, aku gak mau pacaran lama-lama. Sama gitu loh, jadi sama-sama pengen menjalin mahligai rumah tangga. Asik. Jangan kita mau merit dianya enggak, santai aja. Iya enggak, aku masih mau dar-dar dulu, enggak deh, Enggak, makasih udah sayang bye ya. langsung. Komunikasi yang baik, saling mendengarkan, saling berkomunikasi, saling mengerti, ya, saling mendukung. Apakah kamu merasa cukup dimengerti? Apakah kamu mengerti dia? Ini berlaku untuk saling ya. Namanya saling tuh bukan cuman kamu yang dimengerti, tapi juga apakah kamu mengerti dia? Apakah semua ceritanya semua tentang dirinya tanpa mendengarkan kamu? Betul. Ya kan, itu kan kayak boring banget merit. Gue nih hari ini, gue nih begini, gue tuh begitu. Tapi dia gak pernah nanya, kamu gimana sayang hari ini? Iya, betul. Saling menghargai, saling percaya. Ya kan, perilaku dan sikap positif, gak kasar. Highlight, kalau udah ada tanda-tanda dikit-dikit mau nyentil, dikit-dikit mau toyor. Please, mau dia gantengnya kayak Lee Min Ho, John Jungkook, tinggalkan kak. Ya, tinggalkan. Apalagi juga secara verbal ya. Betul, Itu juga nggak boleh. itu justru yang sekarang banyak terjadi loh. Betul. Kayak kamu gendut, Mungkin kalau ngasih tahu gitu mungkin kata-katanya harus dirubah ya. Misalnya kayak gimana ya? Kalau ngasih tahu misalnya kalau kita semakin besar nih, ngasih tahu yang baiknya gimana tuh sih? Biar kita sayang kamu makmur. makmur jaya. Enggak, maksudnya sayang kita sekarang olahraga bareng yuk. Itu sih lebih asik. Kita Apa, Ci? sekarang Salah kita satu makannya yang healthy yuk apa kek gitu. Nggak usah kamu gendut banget ya saya lihat-lihat gitu. Cici verbal apa Ci contohnya Ci? Verbal. Kayak verbal abusive yang mungkin adik-adik kita nggak tahu kalau dia tuh ternyata lagi dalam posisi itu gitu. Ya kadang sih kalau udah terbutakan oleh cinta ya kalau kata zaman-zaman orang-orang Cinta yang itu senior-senior bucin. dulu ya, bucin gitu. Ibaratnya mah mau dikatain kayak apa juga anggapnya nggak apa-apa lah. Mungkin dia mau aku berubah. Ya itu kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak bisa ditolerir sih. Tuh. Karena kita kan jadi pasangan tuh seumur hidup ya. Ih, Itu komunikasi yang baik itu harus bisa dipupuk dari awal. Tapi komunikasi yang baik juga harus kita harus belajar terus loh. Iya. Kayak contohnya gini, suamiku, dia suka banget politik, bola. Aduh sejujurnya, off banget ya say. buta banget ya. Males, Jadi buta. yes. Kayak, Beda ya. Tapi kalau setelah gue pelajari, gue harus walaupun dia lagi ngomong tentang politik, gue harus Kayak sosok excited gitu. sosok excited. Benar. Masa sih? Benar. Apa tuh? Jadi kita harus belajar, kita juga menghargai apa yang dia suka. Betul. Mungkin dia juga kalau gue cerita tentang skincare, ini gue udah enak banget. Tapi gue harus menceritakan itu gitu. Dan dia juga harus mengerti skincare. Komunikasi itu jadi harus Nah itu sebabnya kata saling ya. Ya. harus dibangun. Nggak cuma satu orang Harus doang yang dibangun, betul. dimengerti. Jadi komunikasi tentang belajar. Betul. Jadi nggak bisa kayak, gue nih nggak bisa komunikasi sama lu nih, kita putus. Kalau emang masih bisa di-build gitu, percaya ada Roh Kudus di hati kamu, maka dia akan memberitahu kamu apakah ini orang yang tepat atau bukan. Berdoa, betul. ya berdoa, Tuhan ini jodohku bukannya, kalau bukan coba cek lagi. Jangan, nanti akan ada petunjuk. Kalau memang bukan jodohnya entah dari mama, biasanya orang tua dulu ya. Betul. Orang Betul. tua atau teman terdekat, lu kok jadi pacaran sama dia lu jadi hinyai misalnya gitu ya. Main panas-panasan mulu lu, main layangan lu gitu kan. Contoh ini mah contoh. Tuhan kalau dia bukan jodohku, tolong Tuhan jodohkanlah lagi Tuhan. Jangan maksa ya. Jangan maksa. Nanti Maksa banget. ya, siapa tahu kamu melepaskan yang itu tiba-tiba Kamu dapet dapat yang lebih Speknya dahsyat. dahsyat. Karena merit itu bukan bicara
soal jatuh cinta doang ya, tapi grow in love-nya itu juga yang perlu ditingkatkan gitu. Makanya butuh banget komunikasi yang saling, nggak cuma jadi pendengar, nggak cuma jadi seorang pembicara doang. Iya. Contoh grow in love dalam rumah tangga ya, apalagi yang kamu ini contoh, ini mah tonton please, untuk kamu yang mau nikah please tonton. Jadi yang paling penting tuh kan pernikahan tuh menjadi dua orang tuh menjadi satu, bener nggak? Ya, betul. Istri tidak bawa kepala katanya ya. Kenapa? Istri ya? Iya. Jadi istri kepala tuh tetap suami. Suami itu benar-benar yang memberi keputusan semua, pokoknya yang yang gimana ya kalau kepala tuh semua keputusan terakhir tuh ada di suami. Betul. Tapi jangan lupa kita itu leher. Ya. Jadi kalau nggak ada kita dia nggak bisa Iya. Suami kalau kepala kalau nggak ada leher Nggak bisa nggak kemana-mana. tegak. kaku ya saya kayak Kaku. kanebo. Jadi kita yang menggerakkan leher tersebut. Oh, yes. Tapi tetap keputusannya ada suami. Sebenarnya yang paling berat itu adalah tunduk sama suami. Itu bener lagi. Nah kalau menurut gue kan karena gue tipikalnya yang manut-manut aja ya. Kalau Cila ini kan Independent woman. yang berdiri di kaki sendiri. Kata-kata tunduk tuh pasti berat. Tapi kita kadang-kadang perlu loh, kayak kemarin sempat ikutan pernikahan, disebutnya apa ya? Seminar pernikahan. Seminar, Kadang-kadang kalau kita suami istri ada waktu, ada apa, Perlu ya? Perlu loh, oke banget. Kadang-kadang kita ngerasa benar. Misalnya kalau lagi misalnya kayak ada namanya bumbu-bumbu rumah tangga ya, berantem gitu, kadang-kadang enggak gue ini yang benar gue. Ternyata enggak loh. Kadang-kadang gue ngerasa gue paling benar, gue yang paling nurut sama lo, gue yang paling ternyata enggak loh gitu. Jadi kadang-kadang perlu, atau enggak kalau kita ini cerita sama mentor kalian. Itu mentor perlu loh. Jangan mentang-mentang udah married lu nggak perlu mentor pernikahan. Perlu. Karena kalau kita ngerasa diri nggak perlu mentor, berarti lu ngerasa diri lu paling benar. Bahaya tuh merasa diri paling benar. Oh my God, kamu masih perlu Tuhan, Dek. Ya betul. Kalau nggak ada mentor pasti carilah komunitas ini. Betul. Balik lagi. Iklan. Jangan lupa hubungi DM. Apa pendapat kalian tentang pernikahan yang mewah di zaman sekarang? Kalau gua, kalau dijadikan pelajaran, mau Cici dulu yang jawab. Silakan. Bunda dulu nggak apa-apa. Salah satu yang dijadikan bukan nggak penyesalan sih, maksudnya salah satu pembelajaran lah. Gua merasa kayak dulu gua ngapain? Maksud? Ngapain? Pesta gede-gedean. Gede-gedean. Gua sampai berpikir sama kenapa ya kita teh dulu ngapain gitu. Penyesalan itu teh. Sebenarnya nyesel nggak juga ya, maksudnya membuang uang miliaran itu penyesalan. Wah miliaran sekali ya, siapa parah. saya ini? Nagita. Kayak kalau dipikir-pikir mending uangnya dipakai buat setelah menikah. Betul. Jadi kalau gua boleh bukan memutar, maksudnya kalau dulu kalau pemikiran gua saat ini ya, mending nikah yang orang-orang terdekat, keluarga dan intimate dan bestie saja. Udah yang penting kan yang penting tuh diberkati Tuhan ya kan. Yes, true. Yang penting tuh diberkati Tuhan ya, bukan yang ya begitulah. Yang penting pemberkatan, jangan peneguhan. Betul. Highlight bestie. Betul. Karena jadi kalau mikirnya dulu baju segini. Iya, gini juga ya. ya. Gua tuh beli baju segitu gitu. Foto pre-wedding. Waduh, segede-gede gajah ya. Pajak juga enggak Buat apa? Menurut gua kayaknya malu saya ngobetin. Tapi kecuali emang ada dana ya, memang ada dana lebih atau orang tuanya memang sudah mempersiapkan. Karena kalau papih lu Raffi Ahmad sama Nagita, ya udah, itu mah kan nggak masalah. Tapi kalau buat kita, kau mending mending itu. Kalau Cici gimana Ci? Kalau menurut gua sih yang pernikahan yang mewah di zaman sekarang tuh kayak tergantung dari standar lagi sih kayak tadi ya. Kalau misalnya perspektif ya. Kelasnya kita yang mending ya, mending nggak usah gitu. Iya, benar banget sih. Karena mewah atau enggaknya itu kan kita yang ngejalani, jangan ntar udah mewah udahannya kita ringsek. Bener. Ringsek itu salah satu orang takut merit juga loh. Benar. Harus pernikahan yang gebiar. Sebenarnya enggak loh gitu. Kayak misalkan mau undang keluarga besar itu ya kita bisa selektif sih sebenarnya. Yang udah nggak pernah dikontak puluhan tahun tiba-tiba kita married terus kita harus kontak, ya itu juga nggak perlu sih sebenarnya. Jadi ya memang harus berbijak-bijaklah, makanya berkomunitaslah di komunitas WBI. WBI wise. Makanya menentukan pernikahan mewah atau tidak juga kita perlu hikmat. Betul. Hikmat datangnya dari Tuhan. Balik lagi kita harus komunitas. Yes, benar banget.
tadi yang dibahas jangan takut untuk menikah. Jadi kita harus takut apa enggak? Gak usah sih. Betul, jangan takut untuk menikah kalau dengan orang yang Tepat. Dengan orang yang tepat, orang yang kita doakan, orang yang dari Tuhan. Ini buat yang kita udah punya anak juga, kita nggak ada salahnya loh doain buat jodoh anak kita dari sekarang. Oh iya gue udah sih. Kan? Tangan Elsa Elden. Supaya dia dapat jodoh yang tepat yang dari Tuhan gitu. Jangan sampai salah melangkah. Punya hati yang takut sama Tuhan juga itu paling penting. Number one, bener. Penting Bang. Pokoknya kalau udah takut Tuhan mah udah semuanya beres. Aman. Betul. Gak ada aneh-aneh lah udah. Itu gimana tuh Bu? Selain itu Bu, selain yang tadi pas yang lu bilang apa? Seminar pernikahan itu penting untuk nge-refresh hubungan kita ya. Betul. Gitu. Jadi ini ada pas seminar ini gue ada satu kalimat yang kayak merema atau enggak. Jadi kayak pernikahan tuh apa sih sebenarnya? Pernikahan tuh kan balik lagi. Baik. Pernikahan itu adalah menyatukan dua kepala menjadi satu, bener nggak? Tapi yang paling penting apa sih yang Tuhan mau dalam pernikahan kita? Betul. Highlight ya, dengar baik-baik. Apa yang Tuhan mau dalam pernikahan kita? Jadi pernikahan itu tuh bicara soal keintiman. Intimasi, betul. Keintiman tuh apa sih? Keintiman itu juga harus dibangun. Jangan tiba-tiba gue intim nih sama lu. Keintiman itu harus terus dipupuk ya. Dipupuk betul. Jangan cuma gue udah intimnya udah segini aja lo udah cukup. Keintiman itu harus dibangun. Yang pertama keintiman ini soal pernikahan ya. Yang pertama itu soal seks. Nanti kita bahas ada momennya ya. Nanti yang belum menikah nanti kita belajar lagi ini agak. Keintiman itu bisa soal seks, tentang emosi atau jiwa. Jadi kadang-kadang kitanya kalau ada masalah nih yang harus dibelajar ya. Emosi itu tentang misalnya contohnya kita lagi berantem. Jangan pernah lewat hari, harus diselesaikan matahari terbit. Saat itu juga. Matahari mau sampai pagi itu sampai pagi. Ini pernah gue berantem, beresnya jam 4 pagi, mata udah ngantuk, tapi selesai saat itu juga. Jadi kalau ada next kita ada masalah yang sama, kita udah beres. Ya? Jadi emosi itu jadi sama-sama ini loh, jangan sampai lu lagi happy, gue nggak happy, gue lagi kesel, lu happy. Jadi soal emosinya gitu. Terus sama tentang roh. Jadi jangan sampai kita pengen dekat terus sama Tuhan tapi dianya cuek-cuek aja. Jangan sampai kita ngejar Tuhan terus tapi dianya doi santai-santai. Jadi kita harus samain visi-misi ya, sepadan ya. Sepadan tuh banyak hal lah, bukan tentang sepadan pendidikan, itu mah bisa, itu mah nomor sekian lah, yang penting mah kita sama-sama sepadan mau kejar Tuhan terus aja itu, dalam keluarga gitu. Betul. Dan itu nggak datang dengan sendirinya, kita harus terus kejar, betul? Betul banget. Jadi tetap harus dipelihara. Ini untuk yang mau merit, yang sudah merit, yang sudah menikah lama juga itu perlu ya. Perlu. Tadi. Sampai tua nenek-nenek kita harus kejar keintiman itu. Itu sih. Jadi untuk adik-adik jangan takut menikah ya. Yang semuanya aman terkendali asalkan kamu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Betul. Itu yang menjadi highlightnya ya. Mau nanti setelah pernikahan bagaimana, permasalahannya kayak gimana, jangan takut dulu guys. Kalau ada Tuhan semua beres. Nikah itu menyenangkan kok. Apalagi sudah punya anak. Seru ya. Seru. Coba dong satu. Hidup jadi lebih berwarna. Betul. Asalnya hitam putih ya. Iya. Waduh grayscale banget saya. Dalam pernikahan apa Ci yang menurut Cici tuh tadi kan yang gak enaknya. Sekarang yang enaknya apa? Yang enaknya dalam menikah. Yang enaknya untungnya sih suami sampai detik ini itu tidak berubah ya. Kayak kamu di mana? Udah makan belum? Udah jam segini makan dulu. Perhatiannya itu tidak berubah. Jadi ya memang benar semua tuh harus didasari dengan komunikasi yang baik. Jadi kayak ada yang ngemong, ada yang perhatiin. Si independent woman langsung jadi ubur-ubur. Jadi wiggle-wiggle gitu. Justru kalau dia nggak nyari ya malah nanya ini kemana nih suami kok tumben nggak nyari. Terus Cici nanya balik gak? Nanyain balik biasanya nanya balik. Kamu nanyain aku? Kamu sama siapa? Tapi biasanya yang mulai duluan nanya tuh dia gitu. Nggak pernah aku yang mulai. Gitu. Ibu Syesye? Pernikahan keenaknya jadi ada tempat bersandar. Asik. Ya jadi kita apaan motor standar. Jadi kalau ada apa-apa teh ada dia gitu. Maksudnya ada tempat buat kita berlindung lah, anggaplah dia tuh payung lah. Betul tidak? Payung teduh ya. Iya, ada yang melindungi kita lah. Lucu banget sih. Gua anggap dia enaknya pernikahan adalah itulah dia jadi selain
Tuhan teh ada dia sebagai penopang. Jadi dari gua tuh perhatian, dia perlindungan. Kalau dari Ibu Dea? Aku teman hidup ya. Suami itu bukan, kalau gua merasa setelah menikah itu gue jadi punya teman, punya papa, punya sahabat, teman gibah juga kadang gitu kan. Seru banget deh ya. Jadi pernikahan itu dibangun gimana kita sebenarnya. Jadi gue merasa gue punya teman hidup gitu. Teman hidup yang satu visi satu misi, dan yang paling penting adalah keimanan dia bikin gue gue pengen lebih nih cari Tuhan gitu, membina di dalam kerohanian itu aja. Betul. Pembina rohani buat gue. Betul, jangan sampai menikah malah kita jadi makin jauh sama Tuhan ya. Betul. Gitu aja. Guys, jangan takut nikah ya. Itu dari kita. Ada lagi mau dibahas? Sudah. Ada ayat gak untuk menguatkan kita semua di tempat ini, Cici? Ada dong, karena udah kita persiapkan dong tadi. Oke, iya bener. Apa ya nih ayatnya? Silakan. Ibu Silakan dibaca. Silakan Ibu Dea. Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Maksudnya gimana Bu Syela? Gimana Bu Syela? Terus ya maksudnya gimana? Maksudnya hubungan Kristus dan jemaat. Jadi suami itu, hubungan kita dengan suami itu bagaikan hubungan Kristus dan jemaat. Oke. Jadi harus terus dekat. Betul? Betul. Harus punya hubungan yang Hangat. Harus punya terus hubungan yang diusahakan. Saling. Ingat ya, cinta itu harus diusahakan, hubungan itu harus diusahakan, keintiman itu harus diusahakan. Gak bisa kita pasrah, oke gue cinta sama dia nih, gak bisa. Lama-lama cinta tuh hilang. Nanti lu lihat istri lu udah tua, gak cinta lagi. Jadi harus terus. Ada gayung lope. Oh my God, gayung lope. Enggak, bubar itu. Bye. Harus diusahakan. Jadi hubungan suami istri bagaikan hubungan Kristus dan jemaat. Jangan lupa di dalam suami istri tuh gini loh, hubungan tuh dari dalam keluar. Gimana ya maksudnya? Kalau suami istri punya hubungan yang baik, pasti keluarnya juga akan baik. Betul. Kalau di suami istri itu punya hubungan yang saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, nanti kita keluarnya juga pasti bakal langsung nampak lah ya. Langsung Orang kelihatan. bisa ngeliat ya. Intinya kayak kemarin di ibadah 3PM, yang penting tuh orang tuh melihat ada Kristus loh dalam pernikahan kita. Jangan sampai gue ngelihat lu, aduh si ini berantem terus sama lakinya. Gimik. Ya, bener. Ya. Gimik mulu lu kayak konten. Jangan, jadi orang tuh ngelihat, aduh si Laeni sama Kodeni. Ih di mana ada Cileni, di situ ada Kodeni. Harmonis banget ya. Udah gitu. Kayak perangko tau gak lu sama amplop. Begitu. Mulu. Lemnya siapa dong? Hah? Lemnya anak-anak. Anak-anak betul. Ya jadi ya gitulah kan? intinya. Jangan takut buat menikah, karena menikah itu kalau diusahakan pasti indah. Menyenangkan. Kalau diusahakan Dipelihara. untuk dipelihara pasti indah. Jangan lupa doa dari sekarang buat jodohmu. Doa. Buat yang udah mau menikah tapi bingung sama kemewahan, nggak usah mewah-mewah. Yang Santai. ada uangnya silahkan. Iya. Sesuai kebutuhan aja. Fleksibel ya. Betul. Nggak usah gengsi, nggak usah. Aduh makan tuh gengsi. apa-apa. Jangan deh guys. Hari Jangan ini mikirin jangan. gengsi. Lapar guys kalau gengsi guys. Jadi, jangan ya. Berdoalah untuk jodohmu. Minta hikmat sama Tuhan. Apakah dia yang terbaik untukku? Gitu. Kalau bukan jauhkan. Bukan Betul. jodohin, tadi katanya jodohin. Kalau bukan tolonglah Tuhan, gimana pun caranya jauhkan dia dari Benar. saya gitu. Iya betul banget. Kadang-kadang suka gak diduga-duga loh. Yang ternyata jauh mendekat. Yang Iya sudah lagi. dekat menjauh. Nah ya itu yang aku alami. Iya, betul. Sama Gitu. aku juga. Kalau aku, Ya memang harus punya hikmat ya. Betul. Hikmah datangnya dari Tuhan. Nah. baca firman setiap hari. Betul. Yuk istri-istri, calon istri yang akan menjadi istri, perlengkapi dirimu dengan istri yang cakap. Ya. Betul kan? Betul. Ini kita Saat bukan ini. ngajarin loh. Iya. Kita juga masih belajar. Ya. Ya, masih betul. terus memupuk. Udah sampai situ saja. Teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang mau menikah, yang dalam pernikahan, khususnya wanita-wanita, women's talk, ya. Semoga bisa memberkati dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus Memberkati. Memberkati. See you.